Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sobat MSC rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat untuk menjalani ibadah dan semua rutinitas dalam bulan suci Ramadan. Sobat MSC rahimakumullah, dalam kitabnya Nasaihul Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata bahwa sifat jujur itu adalah warisannya para nabi. Sifat jujur itu adalah warisannya para anbiya. Dan sifat jujur itu ada menempati peringkat kedua, menempati derajat kedua setelah kenabian. Sedangkan lawannya yakni bohong ini menempati tempat kedua setelah syaitan. Sobat MSC rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa sifat jujur ini sangat mulia. Sifat jujur ini sangat diharapkan, sangat diutamakan untuk hadir di tengah-tengah kita, meresap dalam sanubari kita. Dan sebaliknya, sifat bohong agar senantiasa dijauhkan dari kita, dijauhkan dari umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian berkumpul bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Sobat MSC rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa tugas kita sebagai seorang mukmin yang pertama adalah benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah ittaqullaha. Kalau kita sudah mengaku beriman, maka yang kita lakukan kedua adalah bertakwa kepada Allah. Apa itu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan setelah kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah adalah senantiasa menjaga kejujuran. Kejujuran pada diri sendiri dan berkumpul dengan para orang jujur. Hadirin rahimakumullah, sobat MSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jujur. Jujur dalam apa? Jujur di sini yang dimaksud adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Bahwa kita sebagai seorang mukmin hendaklah untuk menjaga lisan kita untuk mengatakan yang benar adalah benar dan salah adalah salah. Ini adalah salah satu sikap yang harus kita jaga. Kita yang mungkin menjadi seorang pelajar, maka kita harus berani berkata jujur dalam setiap aktivitas kita, mengerjakan tugas kita dengan jujur, meraih nilai kita dengan jujur. Dan kita mungkin yang menjadi seorang guru, para sobat MSC, maka kita juga harus senantiasa berlaku jujur. Jujur dalam mengajarkan, jujur dalam memberikan ilmu, dan jujur dalam menilai anak-anak didik kita. Tidak boleh dari kita kemudian berlaku curang atau berlaku bohong dalam setiap aktivitas kita. Atau mungkin jujur yang lainnya adalah jujur sebagai penjual atau pembeli. Sebagai penjual, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah mencontohkan bagaimana pentingnya berperilaku jujur. Sebagai pembeli, sebagai penjual,
berlakulah jujur. Sobat MSC rahimakumullah, dengan kita menjaga kejujuran ini, maka insya Allah ilmu-ilmu akan melekat. Dengan kita menjaga kejujuran ini, maka insya Allah trust atau kepercayaan itu akan meningkat. Dengan kita menjaga kejujuran ini, maka insya Allah Islam dan segala ajarannya akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah yang benar, katakanlah dengan jujur, walaupun jujur itu kadang menyakitkan. Hadirin sobat MSC rahimakumullah, betapa banyak kejadian saat ini public figure, tokoh masyarakat yang kemudian terjerat kasus yang luar biasa, memiliki banyak masalah yang begitu gentingnya karena beliau diuji dengan menjaga kejujurannya, karena kejujurannya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya yang demikian sebanyak-banyak kasus tersebut, banyak-banyak contoh yang kita dapatkan dari Rasulullah, dari para tokoh yang teladan, dari para tokoh-tokoh, para sahabat yang bisa kita teladani, mudah-mudahan menjadi contoh yang real untuk kita, untuk meningkatkan kejujuran, untuk menjaga kejujuran. Karena dengan jujur, insya Allah muncul ketenangan. Karena dengan jujur, insya Allah muncul kebahagiaan. Hadirin sobat MSC rahimakumullah, mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk memupuk rasa jujur dalam hati kita, untuk memupuk rasa jujur dalam pikiran kita, untuk memupuk rasa jujur dalam setiap perilaku dan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.